Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, sahabatku Seitus Official. Mudah-mudahan kita semua dalam kenal rahmat Allah, nikmat Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Berhubung ini adalah bulan suci Ramadan, tamu agung, bulan yang mulia, bulan yang agung, malam 1000 bulan, maka kita akan membuat video konten yaitu Qorin yang wafatnya dalam keadaan mulia dan di tempat yang dimuliakan Allah. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja kita masukkan dengan mediator. Ini Qorin ya, harus bisa membedakan. Masih banyak yang bertanya-tanya antara Qorin dan arwah itu. Masih banyak yang belum ngerti. Bedakan Qorin dan arwah. Qorin ini adalah bangsa jin yang ditugaskan menemani hidup kita mulai kita lahir sampai kita meninggal. Qorin itu masih ada. Karakternya persis, wajahnya persis, cara bicaranya persis, sikapnya persis, semuanya mirip dengan diri kita. Itu tugasnya Qorin. Kalau arwah nggak bisa. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, kembali kepada Allah. Itu kalau arwah harus bisa membedakan. Cuman walaupun Qorin tidak beda dengan diri kita. Nah, kita akan memasukkan Qorin yang mulia derajatnya, mulia makomnya orang-orang soleh yang matinya dia bisa request, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan di majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Langsung saja kita langsung masukkan salah satu mediator. Silakan Ustaz. Sudah dapat ya? Tanyakan. Monggo. Orang soleh kita harus sopan pemirsa. Duduk jin itu, duduk jin kafir. Kalau jin kafir kita harus ganas. Kalau orang soleh kita harus nyantai. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paringi asma sinten. Namanya siapa? Orang manggil saya. Nama saya. Tinggal di mana? Sekitar wilayah sini. Bisa disebutkan daerah mana? Daerah Panjen. Oh, daerah Panjen ternyata pemirsa. Masih daerah Panjen. Lagi ada di mana ini? Ini area Gunung Kawi. Saya panggil Pak aja ya. Ustadz itu ya, Ustadz. Sudah lama wafatnya? Sudah agak lama juga. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makamnya di mana? Dimakamkan di mana? Alhamdulillah wa la ilaha illallah Kalau boleh tahu kita pengen ziarah kalau ada waktu di Panjen kan dekat. wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekitar Panjen itu. Daerah mana? Panjen mana? Bisa kasih tahu? Jenengan kenal nggak sama makomnya yang sering banyak ziarah ke sana? Makomnya Kiai Damanhuri. Makamnya Kiai Damanhuri. Saya di sekitar wilayah situ. Daerah. Oh, di belakang stasiun Panjen. Nggih. Ada yang tahu nggih? Kiai Damanhuri. Iya, insya Allah kalau ada waktu nanti kita mau ziarah ke sampean. Subhanallah wa la ilaha illallah wallah. Bisa diceritakan Ustadz kronologi wafatnya antum? Subhanallah.
Ini semua hanya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau bukan karena rahmatnya, tidak mungkin saya mendapat kenikmatan yang sangat sungguh luar biasa ini, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah. Wafat dalam keadaan bagaimana, Ustaz? Nggak apa-apa, ini demi dakwah. Kan kalau antum kan sudah nggak dihisap lagi kalau wafat, nggak ada riya, nggak ada sombong kan. Ini demi kita, untuk pelajaran hikmah bulan Ramadan ini. Iya. Ini juga mungkin udah kehendak yang maha kuasa. Di bulan yang suci ini, kok bisa saya bisa masuk sama raganya ini? Alhamdulillah, atas biiznillah, atas kebesaran Allah, atas izin Allah, antum bisa masuk ke raga. Ini namanya Ustadz Farhan, kayak hidup lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, ini mau mengambil ilmu dari antum lah, pengalaman, supaya kita yang menyimak video ini lebih istiqomah, lebih dekat kepada Allah, lebih takut dengan Allah. Itu intinya seperti itu. Menambah giat kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali tempat di bulan Ramadan, kan gitu, untuk maksimal beribadah. Jadi langsung saja Ustaz, to the point. Ustaz dulu wafatnya dalam keadaan seperti apa? Alhamdulillah. Ini rahmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa yang Allah turunkan kepada saya. Karena saya semenjak hidup saya sangat gemar berzikir. Saya gemar dengan menyebut nama-nama Allah, menyebut nama-nama kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Subhanallah wa la ilaha illallah. Dan saat itu sehabis salat subuh, Ya. saya duduk di langgar. Waktu itu berjamaah, semua jamaah sudah keluar semua. Dan saya masih duduk di sini di situ sambil saya bertafakur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tanpa henti. Subhanallah. Itu amalan apa yang paling andalkan itu ya? Tiap pada subuh itu atau gimana? Ada lagi amalan khusus? Ada lagi amalan khusus supaya kita bisa menerapkan lah. Iya. Apa Ustadz? Memang yang sering saya bacakan itu amalan itu zikir itu, dan selain itu alhamdulillah masih banyak amal-amal yang saya sembunyikan, yang orang tahu, yang orang lain enggak tahu akan amalan itu. Dan emang sesungguhnya amalan yang disembunyikan, yang tidak tahu orang itu amalan yang paling istimewa. Itu rahasia, Ustaz. Kita nggak boleh kasih tahu nih. Ya kita iri sama Ustadz lah. Ustadz mati dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan di tempat yang dimuliakan Allah. Kita ini kan ya masih hidup, masih takut. Takut mati dalam keadaan su'ul khotimah, takut mati dalam keadaan di tempat yang dihinakan Allah. Jadi supaya kita ini bisa lebih dekat kepada Allah, taqarrub ilallah, supaya irilah intinya kepada Ustadz. Ingin kami itu matinya itu seperti Ustadz gitu. Tolonglah, jangan pelit-pelit. Dikasihlah amalan kita ini ya. Amalan khusus yang membuat seperti itu, Ustaz. Ya alhamdulillah. Dan saat malam ini mungkin udah kehendak yang maha kuasa. Dan ini merupakan suatu hidayah bagi semuanya.
Alhamdulillah, insya Allah akan saya ceritakan sedikit dari amalan saya yang mudah-mudahan amalan ini menjadi ibrah, Amin. menjadi contoh buat kita-kita semua yang masih hidup di alam dunia ini agar mendapatkan kemuliaan, terutama kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu mati husnul khatimah. Subhanallah. Saya tinggal dulu ya, pamit ya. Tinggal Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi Ini sama ya gimana? namanya Mas siapa? Saya Mas Anam, salah satu tim Gusitus Official ingin menggali informasi. Jadi tadi memanggil daripada Korin antum untuk dimasukkan ke raga Ustadz Farhan. Jadi seperti itu. Subhanallah. Mungkin saya akan menyambung jawaban daripada beliau tadi. Apa dulunya Ustadz pada saat waktu di dunia itu juga berdakwah sama seperti kayak Thariqul Jannah atau gimana? Alhamdulillah. Semasa hidup saya, selain saya gemar berzikir, selain saya gemar bersolawat, saya juga gemar untuk menyampaikan, mengajak-ngajak kepada orang-orang untuk berbuat baik. Orang-orang untuk semakin meningkatkan amal ibadahnya. Karena apa? Sesungguhnya tugas hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua aktivitas kehidupan ini niatkan dengan niat ibadah kepada Allah. Apapun aktivitas, ibadah itu bukan sholat saja, bukan puasa saja. Kerja itu ibadah. Tapi ingat, itu niat. Subhanallah. Niatkan. Nggih. Iya. Niatkan. Dengan kerja itu kita untuk mencari bekal untuk beribadah kepada Allah. Subhanallah. Apa mungkin seperti apa dulu Ustadz mengajak orang-orang tersebut di sekeliling Ustadz, atau memang tuh tetangga Ustadz atau bagaimana? Seperti apa? Lewat majelis sholawat atau majelis dzikir, majelis taklim, atau seperti apa Ustadz? Iya. Sebenarnya saya ini cuma orang biasa-biasa saja, Mas. Tetapi di dalam hati saya tidak ada keirian, Oh, begitu. Iya. tidak ada sifat sombong. Iya. Saya nerima apa adanya. Saya ikhlas. Walaupun saya didolimi, walaupun saya difitnah, walaupun saya dibohongi, dicaci dan dimaki, saya bersabar. Dan saya doakan siapa saja yang mendolimi saya, menyakiti saya doakan, ya Allah, semoga yang dolimi saya angkat derajatnya, ya Allah. Ya Allah, yang memfitnah saya, ya Allah, sadarkan, ya Allah, dan angkat derajatnya, ya Allah. Saya enggak balik membencinya, dan itu mungkin derajat saya diangkat sama yang kuasa, dan saya mendapatkan
husnul khotimah. Iya. Dan masalah saya ajak-ajak, saya sering ajak-ajak untuk berbuat kebaikan dengan cara santun. Tapi kepada akhlak berarti Ustadz ya. Iya, Oh jadi seperti itu. Kalau boleh tahu wafatnya tahun berapa Ustadz? wafat saya sekitar tahun 1985. Itu pada waktu itu Ustadz umur berapa? Yang keberapa? Usia saya belum begitu tua. Alhamdulillah. Belum begitu tua berarti ya. Iya. Karena apa? Karena Allah itu rindu. Udah rindu kepada hambanya. Makanya saya cepat-cepat dipanggil untuk menghadapnya. Apakah ada tanda-tanda sebelum Ustadz itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ustadz ini dikasih tanda-tanda seperti yang beliau katakan, guru kita semua katakan, katanya kalau orang soleh itu diberitahu dulu. Apakah Ustadz juga seperti itu dulu? Iya. Dan perlu diingat bahwa kematian itu bisa direquest, bisa dipesan. Dan saya pun request sama Yang Kuasa, ya Allah, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah. Dan akhirnya Allah kabulkan hajat saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mati dalam keadaan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya dijemput sama para malaikat ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, alhamdulillah. Berarti pada saat kematian itu datang, Ustadz tidak merasakan yang namanya sakaratul maut itu ya? Karena sudah melihat malaikat-malaikat Allah yang menjemput Ustadz itu. Sudah bahagia lah seperti itu. Tidak masalah sakit sedikit pun. Karena di hati saya ada kecintaan kepada kekasih alam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membuat rasa sakit nggak ada. Baginda Rasulullah udah menjemput saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pas keadaan, Allahumma sholli ala Muhammad. itu pas keadaan Ustadz bertafakur setelah subuh tadi ya, yang kata Ustadz seperti itu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Ada yang tanya? Ustadz dulu juga berdakwah ya tadi katanya. Sempat dakwah enggak? Alhamdulillah. Luar biasa Ustadz. Cuma Sudah ya saya istilahnya ikut membantu perjuangan, ikut membantu para ulama buat mensyiarkan agamanya Allah. Insya Allah luar biasa menurut saya. Karena apa? Saya harta nggak begitu punya, ilmu begitu pun juga. Yang saya punya hanya tenaga, dan saya pergunakan tenaga saya buat membantu perjuangannya para ulama-ulama, para kiai-kiai untuk menegakkan, menghidupkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan saya berpesan, ingatlah akan hidup yang kekal abadi. Dunia ini cuma sementara. Jadikanlah dunia ini menjadi alat untuk mencapai
kehidupan yang abadi Ustaz. Insya Allah doakan, doa hukum. Amin amin. Ya, Karena apa? Saya bisa bicara begini karena keadaan saya sekarang udah bukan di dunia lagi Ustaz. kok begitu ya? Kok bisa Ustaz? Maksudnya gimana ini Ustaz? Saya sekarang sudah hidup tenang, damai, kebahagiaan, bahagia selama-lamanya. Mustahil saya mendapatkan sengsara, sakit hati, menderita, nggak mungkin. Alhamdulillah. Karena apa? Karena amalan itu Ustaz. Amalan yang didasari dengan apa? Dengan hati ikhlas, niat karena Allah, bukan niat karena siapa-siapa lagi Ustaz. Dan ini bulan Ramadan, kesempatan ini Ustaz, kesempatan yang sangat luar biasa, jangan disia-siakan ini. Menyesalah kalau udah meninggal. Bulan suci ini bulan yang penuh berkah, bulan suci, bulan ampunan. Banyak-banyaklah berbuat amal kebaikan, berzikir, sholat sunat-sunat, sedekah, zariyah, berbanyak. Insya Allah. Itu juga bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri Ustaz. Allah tidak butuh itu. Akan sholat kita, puasa kita, zakat kita, Allah enggak butuh. Yang butuh kita. Kenapa kita enggak mau Ustaz? Ya mungkin belum tahu. Mungkin dengan menyimak video antum, ya mudah-mudahan dapat hidayah lah. Subhanallah. Ya, terima kasih banyak waktunya Ustadz. Ya, mudah-mudahan bisa berjumpa nanti di alam barzah. Gitu ya Ustadz ya. Doakan kita yang masih hidup ya. Doakan kita yang masih hidup semua dan yang menyimak video ini supaya nggak kalah lah sama Ustadz gitu. Fastabiqul khairat ya. Bisa berkumpul. Gitu ya Ustadz, doakan. Ya gitu pemirsa. Beliau ini orang soleh. Sosok korinya aja solehnya kayak gini. Apalagi ruhnya ya. Kalau orang soleh, para wali min auliyaillah itu tidak akan pernah mati, tetap hidup. Seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Tetap hidup para wali min auliyaillah, tidak pernah mati total. Ya, ini luar biasa. Terkadang banyak di sekeliling kita orang-orang soleh, orang-orang suci, tapi kita tidak tahu. Ya, ada wali itu yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur itu terkenal di dunia, juga terkenal di akhirat. Yang mastur itu cuma terkenal di akhirat, di dunianya nggak tahu. Amalnya secara sembunyi-sembunyi. Seperti Ustadz siapa tadi? Nuruddin. Nuruddin ini ustadznya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Padahal beliau seorang wali, beliau seorang orang yang soleh. Kenapa saya katakan wali? Karena matinya dalam keadaan berzikir. Ketahuilah pemirsa, wafat kita di akhir hayat kita inilah penentu nasib kita selama-lamanya. Kebiasaan kita yang akan menentukan nasib kita di akhir hayat. Kalau kebiasaan kita berzikir, kebiasaan kita bersolawat, kebiasaan kita bermunajat, nanti wafat kita dalam keadaan itu. Tapi kalau keadaan kita sering bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, sering bersikap yang tidak ada manfaatnya, berperilaku yang tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan dan meresahkan sekeliling, atau berkata-kata jorok, maka ketika wafat itulah yang akan kamu bawa. Itulah yang akan dilihatkan. Orang yang sudah wafat dalam keadaan, lihat korenya aja kayak gini, bibirnya nggak pernah berhenti melafadzkan zikir. Ya, wafatnya beliau tadi nggak sakit ya Mas? Ditanya nggak sakit kan? Senang saya. Sangat senang. Waktu keluar ruh itu sangat senang ya Allah, dijemput ya Allah. Subhanallah, jemput para malaikat ya. Luar biasa pemirsa, nggak sakit. Kalkhors, hanya seperti dicubit gitu aja. Seperti istri Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha.
melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai tersihir. Saking gantengnya dan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam sampai tersihir. Bukti tersihirnya apa? Ketika ngupas bumbu ya, sampai tangannya itu kena belati, sampai kececeran darah dan dagingnya di lantai itu nggak terasa. Saking indahnya melihat Nabi Yusuf, baru terasa pingsan setelah Nabi Yusuf meninggalkan tempat itu. Tahu-taunya di lantai sudah kececeran darah dan daging. Begitu juga orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, dipertontonkan kan ya keindahan, sehingga beliau tidak terasa sakitnya sakarat. Padahal sakitnya sakarat lebih sakit daripada ditusuk pedang 300 kali. Ada yang mengatakan lebih sakit daripada dicekek ya, leher kita cekek sampai seluruh urat-urat nadi kita terputus. Luar biasa, nggak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya sakarat. Tapi kalau kita husnul khotimah tak terasa. Oke, kita tahan dulu. Sebentar lagi kita akan masukkan sosok orang yang mulia juga, tapi ini beda. Dulunya preman. Setelah itu dia matinya dalam keadaan mulia. Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Sudah ketemu ya Ki ya? Orangnya silakan Ki persiap-siapan. Kalau beliau memang wajar sudah soleh ya. Sudah soleh. Tapi yang kali ini kita akan masukkan sosok Qorin yang awalnya perbuatannya jelek, buruk, preman lah. Tapi ketika dia di akhir hayat, dia mendapatkan hidayah, dia mati dalam keadaan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ya, Ustadz Nuruddin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pesan sedikit. Iya, silakan Fadol. Ini saya berpesan kepada semuanya. Bersungguh-sungguhlah dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah itu udah pasti hati akan menjadi tenang. Amin. Dan cintailah orang-orang yang soleh. Amin. Orang-orang yang menyebarkan agama Allah. Amin, amin. Para ulama, insya Allah. para kiai, dan ntar kelak di hari akhir, di hari kiamat akan dikumpulkan juga bersama beliau. Amin, orang-orang amin. yang mulia. Begitu saja Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Nuruddin ya. Doakan kita ya, nanti bisa berkumpul di perkemahan yang indah dengan antum. Insya Allah. Bersama Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya bisa berkumpul asalkan Amin. mereka mencintai para kekasih-kekasih Allah, para alim ulama, para kiai, para habaib. Amin, amin. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Ya, jazakumullah khair. Saya sekarang mohon pamit. Nggih. Ustaz. Monggo. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan mampir ke makamnya di Kepanjen ya. Saya sangat mengharap kedatangan semuanya untuk hadir ke makam anak. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Secepatnya lebih baik. Insya Allah doakan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya, silakan. Saya mohon pamit. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, Ki Ageng sini. Sudah kita saksikan bersama beliau. Nanti yang kemasukan sosok yang benar-benar sudah soleh ya. Kali ini lain lagi. Ini preman ini.